Pada tahun 2017, Google secara resmi mengumumkan bahwa Kotlin akan menjadi salah satu bahasa pemrograman ofisial untuk pengembangan Android. Bahkan Google mengumumkan bahwa Kotlin akan menjadi bahasa prioritas pertama dalam pengembangan Android selanjutnya. Yang artinya kalau Google ingin mengembangkan sebuah fitur atau format baru pada Android, maka Kotlin akan menjadi prioritas pertama dibandingkan dengan si Java itu sendiri. Dari sini kita bisa tahu bahwa Kotlin menjadi salah satu bahasa yang sangat menjanjikan sekali untuk kita pelajari dalam pengembangan aplikasi Android. Kalian bisa sebut ada React Native ataupun ada Flutter dalam pengembangan Android, tapi berbicara terkait dengan performa, Kotlin menjadi salah satu bahasa yang paling rasional yang memiliki performa paling baik dalam pengembangan Android. Dan kita punya banyak bukti bahwa Kotlin memiliki performa yang jauh lebih baik dibandingkan dari React Native dan juga Flutter. Namun ada alasan lain ya, kenapa kita pilih React Native ataupun Flutter, yaitu karena kita bisa mengembangkan aplikasi multiplatform pada Android dan iOS dengan menggunakan kedua tools tersebut. Namun kalian perlu tahu bahwa pada saat ini Kotlin sudah mengembangkan yang namanya Kotlin multiplatform, di mana platform ini akan memungkinkan kita mengembangkan aplikasi Android dan juga iOS yang berjalan pada multiplatform dengan menggunakan satu bahasa yaitu Kotlin. Jadi sepertinya semakin kuat sekali alasan kenapa kita harus mempelajari dan mendalami Kotlin untuk pengembangan aplikasi mobile. Kotlin sendiri dirilis pada tahun 2016 oleh JetBrains dan dia kompatibel dengan Java karena memang berjalan pada JVM yang mana kode Java itu bisa dibaca oleh Kotlin dengan mudah. Jadi kodenya Java, library-nya Java itu bisa dibaca dalam Kotlin. Dari sini orang-orang bahkan ada yang beranggapan bahwa Kotlin itu sendiri merupakan si Java yang ditambahkan fitur-fitur baru yang ada pada Kotlin. Jadi di sini pun orang sudah tertarik karena dia sudah memiliki apa yang dimiliki oleh Java. Dan Kotlin sendiri bisa kalian gunakan pada berbagai macam pengembangan aplikasi, diantaranya untuk pengembangan aplikasi mobile, pengembangan aplikasi web, server-side, data science, dan lain sebagainya. Dan ada banyak alasan kenapa kita harus belajar Kotlin. Yang pertama, bagi orang-orang yang sudah memahami Java ataupun C#, mereka mengatakan bahwa Kotlin ini mudah. Karena memang bahasanya dianut dari sana gitu ya, kurang lebih. Kemudian dia bergerak pada berbagai macam OS ya, bekerja pada berbagai OS. Kemudian punya kode yang lebih ringkas dan safe. Jadi nanti kita akan bahas kenapa dia safe. Kemudian support terkait dengan paradigma OOP, Object Oriented Programming, dan juga Functional Programming Language. Dan dia juga free dan memiliki community yang sudah besar. Seperti itu. Dan kalau kalian ingin memulai belajar Kotlin, kalian bisa menggunakan IDE berikut ya. Jadi yang pertama kalian bisa menggunakan ini, IntelliJ IDEA dari JetBrains.com. Ini free, kalian download. Kemudian yang kedua kalian bisa gunakan Android Studio. Tapi nanti kita akan gunakan ini nanti ya, kalau kita udah bikin aplikasi Android, yang mana juga akan saya coba share di sini. Kemudian kalau kalian males nginstal terlebih dahulu, mungkin karena belajarnya masih di awal-awal, kalian nggak mau install aplikasi IntelliJ IDEA, kalian bisa gunakan compiler online saja. Silakan googling pada internet compiler online untuk Kotlin. Nanti ini akan diarahkan di sini ada di kotlinlang.org. Ini website resmi dari si bahasa Kotlin. Oke, di sini saya udah install IntelliJ IDEA dan di sini kita bisa lihat ada sebuah kode find main dan ditutup dengan blok kode kurung kurawal ya. Dan di sini perlu kalian ketahui bahwa ada kata kunci keyword fun. Fun ini bukan berarti fun, have fun ya. Jadi di sini singkatan dari function sebenarnya. Pada Kotlin disingkat dengan fun. Oke. Dan main ini merupakan sebuah fungsi yang akan dijalankan pertama kali ketika kalian menjalankan si Kotlin itu sendiri. Sebagai contoh, kalau saya print ln di sini ya, hello world. Maka di sini kalau saya running, kode ini akan dijalankan pertama kali oleh si Kotlin seperti ini. Oke, jadi kalau saya definisiin function yang kedua, yang namanya bukan main ya, hello programmer. Seperti ini ya. Ini dia nggak akan dijalanin yang high, function high. Karena memang secara default Kotlin akan menjalankan function main. Oke. Nah,
Function main ini ada yang jenis lainnya. Jadi yang pertama kalian bisa menggunakan function main dengan parameter yang tidak ada ya. Yang kedua kalian juga bisa masukkan parameter ini, parameter ArgArrayString di sini. Oke, seperti ini. Ini sebenarnya pada Kotlin 1.3 ke bawah semua fungsi main ini memiliki parameter ini. Tapi setelah versi itu di-upgrade kalau kita juga dimungkinkan menggunakan function main yang tidak menggunakan parameter apa-apa. Oke ya, jadi ini Kotlin. Nah, yang pertama yang perlu saya pelajarin, jadi di sini kalian lihat saya ngetikin function ya, dan ini nggak dieksekusi. Jadi ini salah satu cara untuk menuliskan komentar pada sebuah kode kalian. Oke, sebagai contoh saya mau nulisin komentar fungsi main akan dieksekusi ya pertama kali. Seperti ini. Nah ini. Jadi ini nggak akan dibaca oleh program karena ini akan dianggap sebuah error. Oke, selain menggunakan garis miring 2 kali seperti ini, kalian juga bisa menggunakan garis miring bintang yang diapit seperti ini. Oke, dan di sini kalian terserah mau masukin apa aja. Ini biasanya digunakan untuk penulisan komentar yang terdiri dari lebih dari 1 baris, gitu ya. Jadi ini yang bisa kalian gunakan untuk menulis komentar. Ini bisa kalian gunakan untuk kode-kode kalian yang kalian rasa ribet atau catatan kalian, dimana mungkin kalau kalian baca ulang kalian bingung ya. Jadi kalian silakan gunakan komentar ini. Biasakanlah memberikan komentar pada kode-kode yang memang dianggap rumit. Biar kalau teman kalian yang baca, programmer yang baca, dia cukup mengerti apa sih maksud dari kode ini. Oke. Nah, yang kedua terkait dengan pendefinisian variabel. Ini kan saya hapus dulu. Jadi pada Kotlin kalian bisa gunakan pertama var name, oke ya. Misalnya nama saya ya, Sabit Hurairah. Seperti ini. Oke, pertama name. Jadi kalau saya cetak seperti ini. Nah ini, jadi println bisa juga kalian masukin variabel ke dalam sini. Ini ya. Yang kedua, kalian juga bisa menggunakan yang namanya val. Val. Misalnya val name 2 Sabit Hurairah. Seperti ini. Oke. Ini juga saya akan coba cetak. Ya. Nah, jadi di sini ada 2 jenis cara kalian mendefinisikan variabel. Yang pertama var, yang kedua val. Lantas apa beda dari keduanya? Bedanya adalah var ini bisa diedit. Sebagai contoh nih, name, saya mau pakai nama pendek aja. Seperti ini. Oke, ini bisa. Nih ya, karena memang bisa diedit. Namanya jadi saya Sabit, tapi kalau yang val saya edit jadi Sabit seperti ini, dia error. Bahkan dari si IntelliJ IDEA-nya udah ngatain error kalau val cannot be reassigned. Dan kalau kalian paksa ini untuk dijalankan, nah ini dia akan muncul error seperti ini, val cannot be reassigned. Yang artinya apa? Artinya nilai val ini nggak bisa kalian ganti nilainya. Nilainya udah fix. Jadi dari awal nilainya akan seperti ini saja, dan kalau kalian coba untuk rubah dia nggak bisa. Nah ini disebut dengan konsep mutable dan immutable pada si Kotlin. Jadi Kotlin itu menerapkan konsep immutable. Immutable itu berarti dia nggak bisa dirubah atau kekal ya. Sementara kalau mutable dia bisa berubah. Jadi nanti akan ada banyak banget konsep dalam Kotlin. Variabel ini tuh mutable loh, variabel ini tuh immutable loh, jenis tipe data yang seperti ini. Jadi kalian akan sedikit menambah effort di situ. Ada setiap variabel biasanya menambah jenis mutable dan immutable. Oke, itu untuk si val. Jadi di sini kalian untuk var yang bisa diedit. Oke. Kemudian untuk penggunaan string, kalian juga bisa menambahkan misalnya seperti ini. Nama awal ya, nama awal Sabit, kemudian ini nama akhir. Saya var dulu ya, var, kemudian ini nama akhir Hurairah, seperti ini ya. Nah ini kalian bisa gabungkan saja langsung nama ini seperti ini menggunakan tanda tambah. Nah ini, jadi kalau kalian cetak, ini saya kasih spasi dikit ya, kalau dicetak di sini seperti ini. Oke. Itu untuk menggabungkan 2 buah string pada Kotlin.
Nah, di sini kalian bisa lihat kalau Kotlin tidak mewajibkan penggunaan semikolon seperti ini, titik koma di belakang setiap baris, yang mana biasanya kita gunakan pada bahasa pemrograman lain untuk memberitahu bahwa ini tuh akhir dari sebuah baris, gitu ya. Sementara pada Kotlin kalian bebas, kalian bisa pakai, bisa juga nggak pakai seperti ini. Tapi terus terang yang lebih disarankan nggak pakai, gitu. Jadi kalian disarankan nggak usah pakai titik koma, kecuali pada satu baris kalian memasukkan dua buah perintah dari suatu file. Jadi misalnya seperti ini, name-nya saya tarik ke sini. Nah ini. Jadi kan dia nggak tahu nih, kalau nggak kalian kasih titik koma, dia nggak tahu nih pembatasnya yang mana. Jadi di sini kita tahu ada sebuah perintah untuk definisi name, kemudian perintah kedua untuk mengganti nilai name menjadi nilai yang baru. Gitu ya. Jadi pastikan kalian lebih baik tidak menggunakan titik koma pada akhir baris kalau tidak ada dua statement. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi tipe data. Seperti ini, tipe data ya. Oke, dalam Kotlin ada berbagai macam tipe data. Yang pertama itu ada yang namanya numbers. Oke, yang kedua itu ada yang namanya char, ada yang boolean. Kemudian ada string nanti ya. Dan juga array. Kemudian yang terakhir nanti kita akan bahas terkait dengan collection. Tapi collection ini lebih luas nanti. Gini ya. Oke, yang pertama numbers. Numbers, oke. Numbers. Jadi pada numbers itu ada beberapa jenis tipe data lagi. Yang pertama ada yang namanya var my byte seperti ini. Jadi ini tipe data byte. Ini ya. Oke. Misalnya 8. Nah ini. Jadi pada tipe data byte ini sebenarnya nomor juga, tapi dia dibatasi dengan sebuah range. Range-nya adalah minus 128 sampai dengan 127 seperti ini. Oke. Jadi selagi kalian memasukkan nilai byte ini di antara minus 128 sampai 127 ini aman. Sebagai contoh saya cetak println dengan my byte. Ini ya. Ini aman. Nih 8. Oke, namun kalau kalian masukkan nilainya misalnya 129 deh di sini. Seperti ini. Nah, dia error karena byte ini kelebihan nilainya nggak bisa lagi ditampung oleh si byte. Oke. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya. Jadi yang pertama ada byte, yang kedua juga ada yang namanya sort, my sort. Jadi di sini sort. Sort ini rentangnya adalah minus 32768 sampai dengan 32767 seperti ini. Dan kemudian ada yang sering kalian gunakan pasti di bahasa pemrograman lainnya, ada integer. Integer ini lebih banyak sedikit. Jadi kalian bisa seperti ini ya. Tapi integer sendiri juga sebenarnya punya rentang. Saya lupa deh, ini sampai miliaran rasanya, miliaran berapa saya nggak ingat ya. Cuman apa yang perlu kalian perhatikan di sini, jadi kalian perhatikan di sini adalah ketika kalian mendefinisikan sebuah nilai dengan integer, maka memori pada si komputer kalian itu akan mengalokasikan sebesar integer. Oke, ketika kalian dengan sort akan dengan sort, dan ketika dengan byte akan sesuai dengan byte. Yang mana artinya ketika kalian tahu nilai yang kalian sebuah variabel itu mungkin nilainya nggak akan lebih dari 100 lah misalnya. Misalnya paling kenceng cuman 90-an. Nah, kalau ini kejadian, kalian bisa gunakan byte. Dengan alasan untuk menghemat memori kalian, biar aplikasi kalian lebih efisien. Tapi kalau kalian emang nggak ada ide berapa sih kira-kira panjang dari nilai number ini, ya udah kalian pakai integer, atau kalian bisa pakai yang lebih besar lagi, itu ada long dan ada double. Jadi ada juga yang namanya my long seperti ini. Ini ya. Ini juga bisa disetting dengan 32 saja atau var my double. Kalau my double ini rananya sudah sampai ke desimal juga. Long juga sampai desimal dan si double juga sampai desimal. Tapi si double punya presisi yang lebih dalam. Nih ya, jadi si double, ada double, ada float ya. Sorry, double dan ada float. My float seperti ini. Nah, ini kenapa error si double? Si double ini error karena memang
Nah, tidak ada titik, tidak ada koma. Jadi si double ini memang tipe desimal, jadi minimal menggunakan koma. Seperti itu. Sementara kalau float ini misalnya saya setting seperti ini, dia juga akan error karena dia biasanya harus diakhiri dengan F. Gitu ya. Jadi ini tipe-tipe data numbers pada Kotlin. Nah, yang kedua, kita ada tipe data char, karakter ya. Jadi misalnya seperti ini. Oke. Karakter ini merupakan sebuah tipe data yang menyimpan satu buah karakter saja. Sebagai contoh A. Gini, dan dia didefinisikan dengan menggunakan tanda petik 1. Oke. Dan saingannya, versi panjangnya itu adalah string. Seperti ini. Kalau string dia bisa jadi merupakan sebuah kumpulan karakter. Jadi dia menggunakan kutip 2 seperti tanda petik 2. Jadi seperti ini. Halus semuanya. Seperti ini. Oke. Ini beda antara si char dengan si string. Oke. Dan pada string sendiri kita bisa seperti ini misalnya. Jadi print ln myString misalnya. Ini kalau saya cetak maka dia akan mencetak nih halo semuanya ya. Tapi kita juga bisa mencetak indeks tertentu. Misalnya saya pengen mencetak nilai dari myString. Tapi saya cuma mau ngambil huruf pertamanya aja. Ya udah kita pakai indeks ke 0. Nih, kalau indeks ke 0 harusnya dia nyetak si A ya. Seperti ini. Nih, H. Jadi indeks ke 0 artinya ini gimana? Artinya ini kan myString ini ada terdiri dari beberapa karakter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kita bisa menentukan misalnya yang mau kita cetak cuman huruf tertentu saja. Misalnya kita mau tangkap huruf ke-5 atau huruf ke-6 atau huruf ke-1. Nah, kalian bisa menggunakan kurung siku ini dan tuliskan indeks keberapa yang ingin kalian cetak, yang ingin kalian ambil. Oke, dan indeksnya dimulai dari 0 bukan dari 1. Seperti itu pada string. String juga punya beberapa jenis fungsi ya. Sebagai contoh, kalau kalian ingin memproses sebuah string, kalian bisa menjadikan stringnya uppercase, artinya jadi huruf besar ya. Seperti ini. Nih, jadi huruf besar semua. Atau kebalikannya pun ada lowercase juga selain uppercase. Nih ya, lowercase, uppercase. Kemudian kalian juga bisa menentukan indeksnya. Sebagai contoh, misalnya kalian pingin tahu nih, myString index of. Index of ini artinya apa? Artinya saya pengen tahu nih semuanya ini dimulai dari karakter keberapa. Seperti ini. Nih ya, ke-6. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya kata-kata semuanya ini dimulai dari indeks ke-6 gitu. Jadi kalian bisa juga ambil itu dan ada banyak lagi string-string yang lainnya. Oke, kalian pun bisa mencetak menggabungkan seperti ini misalnya print ln halus semuanya misalnya, halus semuanya dan teman-teman sekalian dan teman sekalian. Misalnya saya ingin cetak halus semuanya dan teman sekalian. Ini saya bisa gabungkan saja di sini untuk menggabungkan stringnya di dalam sini menggunakan $ seperti ini. myString. Nah, seperti ini. Panjang dia ya. Oke. Oke, itu terkait dengan string. Sekarang saya akan hapus dulu ini dan kita akan coba masuk dengan tipe data yang lebih kompleks lagi, yaitu array. Oke, array ini merupakan sebuah tipe data yang berisi maksudnya berisi banyak nilai ya, bukan cuma satu nilai saja. Jadi dia ada beberapa elemen di dalamnya. Jadi biasanya contoh saya definisiin seperti ini, file cars. Oke, misalnya kita gunakan array of di sini. Seperti ini ya, array of misalnya Avanza, Innova gitu kan. Kemudian Xenia. Yang terakhir misalnya apa nih? Sienta lah. Ini ya.
Oke, jadi ini untuk mendefinisikan sebuah nilai yang ada banyak ya. Di sini kalau kalian lihat ada 1, 2, 3, 4 nilai. Oke. Dan di sini kita bisa ambil array-nya dengan cara seperti ini misalnya. Misalnya saya mau nyetak cars yang kedua. Oke. Dan ini ya, sini ya. Jadi 0, 1, 2. Oke, itu untuk si array. Dan kita juga bisa merubah elemen dari si array ini. Misalnya saya merubah nilai cars elemen ke 0, itu saya setting jadi misalnya di sini Pajero seperti ini ya. Oke. Jadi ini saya cetak. Oh sorry, yang saya cetak harusnya cars semuanya. Cars semuanya saya cetak. Dia akan muncul seperti ini, akan muncul. Oh sorry, ini masih nggak bisa ya. Car0 ya saya cetaknya. Jadi Car0 menjadi Pajero. Padahal tadi di awal kita setting Avanza, kemudian dia menjadi si Pajero. Kemudian kita juga bisa pengen tahu ukuran dari si array-nya, kita bisa gunakan size seperti ini. Nih ukurannya 4. Oke, itu untuk array ya. Jadi di sini kalian bisa lihat array ini menyimpan banyak nilai. Kita menggunakan array of di sini. Dan kalian bebas masukin apa saja di sini sebenarnya. Jadi kalian bisa masukin string, masukin integer, masukin apa saja selagi memang dari awal tidak kita definisikan nih ininya ya, jenis tipe data yang mau kita masukin. Oke, tapi nanti akan ada sebuah array yang memang khusus integer, khusus byte dan segala macam. Dan itu akan beda perlakuannya. Oke ya. Ini untuk array. Oke, nah selain tadi udah saya bilang kalau di sini kalian bebas nih masukin nilainya apa saja, ada string, ada integer. Tapi ada juga cara lain untuk mendefinisikan array yang spesifik. Misalnya untuk integer saja. Jadi kita definisikan dengan integer array of seperti ini. Oke, jadi di sini kalau saya masukin Avanza, dia kena error nih ya, karena ini array yang wajib menggunakan integer seperti ini. Oke, jadi akan kalian temukan hal-hal seperti itu juga. Oke, nah itu tipe-tipe data yang ada pada array. Jadi kita sudah bahas tadi ada number, ada char, ada string, ada boolean juga, sorry. Ada boolean, ini kelewatan ya. Jadi boolean itu nilainya cuman true dan false. Jadi kalau saya definisi seperti ini, my boolean true. Seperti ini ya. Maka nilainya kalau nggak true ya false. Oke, dan tipe datanya adalah si boolean. Oke, ini tipe data boolean. Nah, ada banyak banget tipe data yang sudah kalian pelajarin tadi, dan masing-masing itu sebenarnya nggak bisa kalian gunakan sembarangan. Sebagai contoh, misalnya kalian nilai string, misalnya seperti ini, file my string 10 ini ya. Kemudian ada file my integer sama dengan 100 seperti ini ya. Sorry, 100 kalau di integer nggak pakai ini ya. Nah, ini misalnya kalian coba print nilainya, kalian jumlahkan langsung my string ditambah my integer seperti ini. Oke, kita coba di sini. Nih ya. Kalau kalian lihat ketika dijumlahkan dia malah jumlahnya kan harusnya 10 ditambah 1000 adalah 1010. Tapi di sini 10.000. Yang artinya apa? Artinya ini dikonversi jadi string beneran. Jadi kalau string ditambah string maka dia akan melanjutkan saja nilainya. Ini 10 ditambah 1000 di sini kan secara teksnya. Tapi dia nggak menjadikan ini number terlebih dahulu baru ditambahkan dengan integer. Nah, bagaimana untuk mengkonversi nilai 10 ini dari string menjadi integer? Jadi kalian kalau untuk konversi nilai kalian bisa menggunakan ini ya. Kasih titik saja di ujung dari nama variabelnya. Ketik to. Nah, ada banyak pilihan. To-nya mau ke to apa? To big decimal, to byte, to boolean, ada juga to integer kita cari seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini maka dia akan, nah ini baru benar ya penjumlahannya 1010. Jadi kalian akan menemukan hal-hal seperti itu pada pemrosesan sebuah data. Oke, nah sekarang kita akan mulai masuk ke dalam operator. Jadi ini saya hapus lagi ya. Operator, dari dalam Kotlin itu ada banyak operator. Yang pertama operator numerik. Jadi operator numerik. Jadi misalnya saya definisiin X sama dengan 10,
var y sama dengan 20 ya. Ini saya pakai titik koma karena ini. Nah, dalam numerik kalian ada banyak variabel. Yang pertama ada banyak operator ya, sorry. Yang pertama operator penjumlahan. Oke. Ada juga pengurangan seperti ini. Ada juga perkalian, pembagian, dan hasil bagi. Jadi misalnya ini x min y. Oke, ada pengurangan, ada juga perkalian, ada juga pembagian. Ini y bagi x kayaknya ya. Kemudian ada juga hasil bagi. Seperti ini. Pokoknya operator matematika sederhana itu ada seperti ini ya. Jadi x tambah 10 30, x kurang 20 ya min 10 dikaliin jadi 200 dibagi 2, hasil baginya 0. Oke. Itu untuk numerik. Dan kalian juga punya yang namanya seperti ini misalnya. Ini kan var x ya. Jadi x plus seperti ini. Kemudian kita print nilai x-nya. Oke. Dia jadi nilai x-nya 11. Jadi misalnya ntar x adalah seperti ini ya. Harusnya dikata convert tapi kita nggak convert di sini. Ini ya, x adalah 11. Jadi atau nggak gini. Kita pakai template saja. Ini ya, x adalah 11. Oke. Itu untuk aritmatik. Jadi ada x plus, ada juga x minus untuk incrementalnya. Oke, kemudian ada juga operator assignment. Assignment ini artinya operator yang kita gunakan untuk melakukan definisi sebuah nilai. Oke, yang pertama ya jelas ya. X sama dengan misalnya 30. Sama dengan itu merupakan operator si assignment. Atau bisa juga kita gunakan seperti ini, x plus sama dengan 20 atau x minus sama dengan 10. Oke, pertama kita seperti ini, print ln. Nih ya, jadi ini x adalah 30 harusnya ini. Kemudian ini kita tambahin 20. Kita ulang lagi. Kita akan cetak ini. Nah, jadi yang pertama ini ya, pertama 30 di setting. Kemudian x plus sama dengan 20. Ini sama aja artinya dengan x sama dengan x plus 20. Oke, dan ini juga sama artinya dengan x sama dengan x dikurang 10. Oke. Jadi di sini kalian bisa lihat dari x-nya 30, dia ditambahin 20 jadi 50, dikurangin 10 jadi 40. Oke, jadi itu operator assignment yang kita gunakan untuk mendefinisikan sebuah nilai. Oke, yang selanjutnya ada juga operator yang namanya logical. Logical ini sebenarnya untuk comparison ini sebenarnya untuk membandingkan suatu nilai, tapi ini akan kita skip saat kita masuk ke materi if. Termasuk juga operator logical. Jadi ada operator comparison. Yang kedua ada operator logical. Oke. Ini saya hapus dulu. Kita akan masuk ke dalam sekalian ke dalam if ya, kondisional. Oke, jadi dalam si kondisional nih ya, dalam setiap pemrograman, apapun itu sih, kalau kalian belajar pemrograman, pasti bertemu dengan yang namanya kondisional. Kondisional ini biasanya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari sebuah data yang ada. Jadi if else biasanya orang menyebutnya dengan if else. Nah, dalam si Kotlin, kalian bisa menggunakan kondisional dengan menggunakan ada yang namanya if, ada yang namanya when. Oke, sebagai contoh nih, var my age sama dengan 18 misalnya. Oke. Di sini kita mau nyetak sebuah nilai. Jadi ketika dia kurang dari 17, dia kita anggap belum dewasa. Jadi gini ya, if my age kurang dari 18, oke. Ini maka kita akan print ln seperti ini ya. Anda belum dewasa. Oke. Kemudian kalau dia kalau selain itu baru kita cetak Anda sudah dewasa.
Oke, Anda sudah dewasa. Oke, nah di sini my age-nya 18. Artinya kalau kita cetak di sini, dia akan mencetak Anda sudah dewasa karena dia sudah 18 tahun. Oke. Nah, di sini yang perlu kalian lihat yang pertama adalah di sini ada statement if. If ini merupakan statement yang kita gunakan untuk mengambil keputusan pada suatu percabangan. Di sini percabangannya adalah kalau dia kurang 18 tahun atau enggak. Oke, kalau kurang 18 dia eksekusi yang ini. Tapi kalau dia yang lebih dari atau sama dengan 18 tahun, dia eksekusi yang ini. Jadi cuman salah satu blok kode ini yang akan dieksekusi sesuai dengan kondisinya. Nah, di sini kalian bisa lihat dia mengecek my age kurang dari 18. Oke. Nilai kurang dari ini, inilah yang tadi kita sebut sebagai comparison. Jadi ini operator comparison. Jadi kalian bisa menggunakan kurang dari, ada juga saya tulisin ya, kurang dari, ada juga kurang dari sama dengan. Karena ada kurang dari pasti ada lebih dari, ada juga lebih dari sama dengan, dan juga ada tidak sama dengan. Oke, tidak sama dengan ya. Oke ya. Nah, sebagai contoh kita mau menambahkan kondisinya, ada 3 kondisi ya. Jadi kalau dia kurang dari 6 tahun, nih ya, kurang dari 6 tahun, Anda masih balita. Masih balita. Sorry, 5 tahun ya, bawah 5 tahun kan balita. Kemudian kalau kondisinya dia antara 5 tahun sampai 17 tahun, dia kita anggap sebagai anak-anak. Oke, jadi ada kondisi my age lebih besar dari sama dengan 5, oke. Dan my age kurang dari 18 tahun. Jadi ini artinya apa? Artinya nilainya berada di antara nilainya lebih dari 5 tahun, oke. Dan my age-nya kurang dari 18 tahun. Oke. Dia jadi harus lebih dari 15 tahun, 5 tahun dan kurang dari 18 tahun. Ini kenapa nih error? Oke, kita akan coba dulu. Di sini kita akan tuliskan Anda masih anak-anak. Ini Anda sudah dewasa. Oke. Yang pertama kita akan masukkan nilai 18 tahun. 18 tahun harusnya dia sudah dewasa. Ini sudah dewasa. Kemudian kita masukin 16 tahun di sini. Maka dia akan masuk ke Anda masih anak-anak ya di sini. Kemudian kita masukkan dia balita. Misalnya 4 tahun. 4 tahun dia kita katakan nih, Anda masih balita. Oke. Ini saya nggak ngerti kenapa IDE-nya mengeluarkan rank check. Ini rank check harusnya itu comparison. Tapi di sini kita pakai ini dulu karena kita mau melatih logika. Jadi di sini kalau kalian lihat, tadi kita udah bahas nih ya. Ini namanya operator comparison. Oke. Ini dipakai juga di sini lebih dari sama dengan, dan ini ada kurang dari. Nah di sini ada keyword dan. Oke. Inilah yang namanya logical. Nih logical operator. Oke. Dan artinya dia harus memenuhi 2 buah kondisi ini. Jadi kondisi sebelah kirinya benar, kondisi sebelah kanannya benar, baru dia dikatakan benar. Oke, selain dan ada juga yang namanya jadi ada dan ya, ada juga ini atau, kalau garis tegak lurus ini atau, yang terakhir ada tidak sama dengan. Tidak. Artinya kebalikannya. Jadi kalau nilainya false dikasih tanda ini malah jadi true. Oke ya, jadi itu untuk pengkondisian pada si Kotlin. Selain itu juga ada cara lain. Kita bisa menggunakan case. Case ini biasanya kita gunakan ketika kondisi percabangannya ini agak banyak, lebih dari 3 lah bisa dibilang ya. Jadi kita direkomendasikan tidak menggunakan if lagi karena terlalu banyak if else. Jadi kita bisa gunakan seperti ini misalnya var result when, ini ya. Kita pakai when ya di sini ya, pakai when. Ini bukan case, ini when, saya lupa. Misalnya di sini saya bulan sama dengan 5.
Oke. Oke ya, di sini terus when-nya pakai apa? When-nya bulan. Seperti ini ya. Oke. Dan di sini kita pakai yang pertama 1 Januari seperti ini. Oke. Kemudian 2 ini Februari. Kemudian 3 Maret, 4 April, 5 Mei. Kemudian kasih else saja di sini. Else-nya yang lainnya. Gini ya. Oke, jadi di sini kalau kita cetak result seperti ini ya. Maka di sini kan lainnya 5 nih bulannya. 5 nih Mei keluar. Tuh ya, jadi di sini kalau kalian lihat digunakan ketika gimana cara bacanya. Jadi di sini kan ada bulan nilainya 5, bulannya 5. Terus result-nya adalah ketika bulan itu berapa. Jadi kalau bulannya 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret, April, 5 Mei, dan kalau nggak ada di antara kesemuanya ya udah yang lainnya. Gitu ya. Jadi dia menghandle kondisi if lebih banyak sehingga lebih efisien. Oke, nah itu untuk kondisional. Sekarang kita akan masuk ke materi looping, perulangan ya. Loop seperti ini. Oke. Jadi kalau kalian sudah pernah belajar bahasa pemrograman lainnya, biasanya kalau yang namanya looping itu ada for. Gitu ya. Nah, kalau dalam Kotlin kita nggak mengenal for. Jadi yang pertama kita bisa pakai ada yang namanya while. Oke, ada juga yang namanya do while. Ada juga for tapi penggunaannya agak berbeda. Oke. Yang pertama kita akan pakai while. While itu biasanya kita gunakan seperti ini misalnya var i sama dengan 0. Oke. Kemudian kita pakai while. While-nya apa kondisinya? While i kurang dari 10 misalnya. Oke, dan kita mau ngapain di sini? Print ln misalnya i. Oke, jadi kita mau mengulang sampai i-nya itu selagi i-nya kurang dari 10 kita akan ulang terus dia. Kita akan minta dia cetak nilai i dan jangan lupa dibikin increment-nya i++. Biar i-nya akan bertambah nilainya ya. Jadi ada batasannya. Jadi ini kalau saya cetak menjadi nih 0 sampai 9. Oke. Ini untuk while. Yang kedua ada juga do while. Do while ini mirip sih sebenarnya dengan yang while tadi. Bedanya apa? Bedanya kalau pada do dia dikerjain dulu. Oke, dia ngerjain dulu, baru nanti ngecek di bawahnya while. Jadi apa yang di do? Yang di do di sini adalah print ln i. Oke. Di sini ya. Dan di sini kita i++. Kemudian dia baru akan mengecek nilainya di sini. Do while. While-nya siapa? While-nya i kurang dari 10. Sorry, kita ganti ya, pakai J aja ya biar dia tidak berulang dengan yang di bawahnya. Kita mau cek. Nah, kita akan cetak yang bagian ini. Nah, ini ya, sama aja ya. Jadi 0 sampai 9, ini juga 0 sampai 9. Jadi kita bisa gunakan do while pada perulangan. Nah, selanjutnya, selain kita bisa menggunakan do while, kita juga bisa menggunakan konsep-konsep lain dalam si perulangan. Yang pertama itu ada yang namanya break. Oke, jadi break itu gunanya untuk menghentikan suatu looping. Misalnya pada looping yang kita pakai yang satu aja ya, yang while ini ketika nilainya 5, kita mau minta dia stop. Gitu ya, jadi di sini if i sama dengan 5, maka kita minta break. Gini. Jadi yang akan dicetak adalah 0 sampai 4. Ya kan? Jadi ketika dia nilainya 5, dia langsung di stop, dihajar stop. Ada juga sebuah aturan untuk kita men-skip salah satu saja. Misalnya ketika dia nilainya 5, nggak usah di print. Langsung dilanjutin aja ke looping selanjutnya. Nah, ini kita bisa gunakan perintah continue. Seperti ini. Nah. Oke, jadi di sini harusnya tidak seperti ini. Ntar saya ulang dulu ya. Harusnya dia cuma 5 aja yang nggak kecetak.
If I sama dengan 5. Oh, sorry. Ini ketika I-nya sama dengan 5 seperti ini, ininya nggak jalan juga. Jadi di sini kita taruh di atas ya, misalnya I plus-plusnya. Oke. Jadi dia akan seperti ini. Nah, ini. Cuma nilai 5 aja yang nggak jalan. Oke. Tapi kelemahannya adalah dia plus dulu ya, plus dulu baru dia ngeprint. Jadi di sinilah, taruh di sini. Misalnya print dulu, continue-nya di bawah. Oh sorry, ini di chat juga. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya continue itu akan men-skip si looping yang ini. Dia akan langsung meminta, bukan men-skip ya maksudnya. Ketika continue ini muncul, dia akan melompat ke iterasi selanjutnya. Gitu. Nah, ada juga yang namanya for. Jadi for ini biasanya kita gunakan pada array, tapi di sini kita belum kita udah bahas array ya tadi ya. Oke. Jadi sebagai contoh file animal. Jadi animal ini misalnya array of ayam, bebek, ini kambing, ini kucing. Oke ya. Nah, kalau kita mau pakai array, kita bisa, misalnya kita mau print satu persatu nilai yang ada pada si array. Jadi kita bisa pakai ini ya, for item, oke, in animal. Kemudian di sini print ln item. Jadi si nilai animal ini akan kita ulang seluruh array-nya, dan pada setiap perulangan kita akan simpan pada nilai item ini. Jadi ini kalau kita cetak, nah ini ayam, bebek, kambing, dan kucing. Oke, jadi seperti itu. Atau kita juga bisa gunakan for untuk looping nilai suatu nilai range. Misalnya numbers misalnya kita mau looping dari 5 sampai 15 seperti ini. Oke, nah ini yang tadi yang dibilangnya range tadi, yang dibilangnya range pada yang sebelumnya dibilang error tadi. Jadi dia minta range seperti ini, 5 sampai 15 misalnya. Jadi kita gunakan print ln nums seperti ini. Dan dia akan nyetak nilai dari ini ya, dari 5 sampai 15. Gitu. Itu terkait dengan yang namanya looping. Oke, saya akan hapus lagi ini. Kita akan masuk materi baru, yaitu materi terkait dengan function. Ya, function. Tadi di awal kita udah sempat bahas sedikit terkait dengan function. Tapi intinya kalau kalian masih ingat, function itu pasti diawali dengan keyword func. Jadi di sini contohnya my function. Oke. Kemudian di sini misalnya saya print ln. Oh sorry, function ini saya letakkan di luar ya, bukan di dalam si main. Misalnya di sini my function hello world. Oke. Nah, untuk memanggil si function ini, kita bisa memanggil langsung dari main seperti ini. Nah, ini. Jadi my function kasih tutup kurung, buka kurung ya. Jadi, nih, dia nyetak hello world. Ini juga tipe ya. Hello world. Oke. Nah, pada function sendiri sebenarnya bisa kita letakkan parameter. Misalnya parameternya name. Parameternya name string seperti ini. Jadi di sini kita akan masukkan nilai name. Oke, jadi kalau dia wajib ada parameter, di sini pun akan error kalau dia kosong parameternya. Jadi di sini wajib masukin seperti ini. Misalnya hello my function John. Oke, jadi dia akan nih hello John. Oke, dan kalian juga bisa panggil berkali-kali fungsinya ini. Misalnya hello John, hello Abdul. Ya, terus hello lagi Joko. Nih ya, jadi kalau kalian panggil berkali-kali pun nggak masalah, tinggal mungkin parameternya yang akan berubah-ubah. Oke, nah function ini sendiri sebenarnya bisa jadi merupakan sebuah nilai ya returnnya, bukan mengeksekusi saja. Kalau ini kan functionnya gunanya untuk mengeksekusi suatu kode. Kalian juga bisa bikin function, misalnya saya ingin bikin function hitung luas. Nih ya, parameternya misalnya panjang, integer ya, kali lebar, integer. Oke ya. Nah, kalau dia ingin kita bikin mengembalikan suatu nilai, kita bisa definisikan seperti ini. Jadi kita kasih tipe datanya di sini.
tipe datanya integer misalnya. Oke. Dan di sini jangan lupa seperti ini, return panjang kali lebar seperti ini. Oke, jadi misalnya di sini saya pengen hitung luas, print ln lah ya, print ln seperti ini, hitung luasnya berapa yang mau saya hitung. Jadi luasnya misalnya panjangnya 5, lebarnya 4 seperti ini. Nih ya, jadi kalau saya cetak ini 20 karena 5 kali 4 gitu ya. Atau kalau kalian juga pengen membuat ini lebih singkat lagi pengkodannya, kalian bisa gini aja sih langsung. Gini ya, ini dibikin sama dengan panjang kali lebar. Gini. Ini juga bisa. Jadi ini untuk mempersingkat kode kalian, ini juga akan berjalan. Nih ya. Oke, itu terkait dengan function. Jadi kalian bisa menggunakan function untuk sekedar mengeksekusi saja atau untuk mengembalikan sebuah nilai. Oke, materi terakhir yang akan kita pelajari jadi terkait dengan collection. Nih ya. Jadi pada collection ini kita mengenal yang namanya itu list, ada juga set, ada juga map. Oke. Untuk list sendiri, list ini merupakan sebuah collection yang berurutan yang kita akses dengan indeks, dan pada si list ini elemennya bisa duplikat. Sementara kalau set elemennya unik, oke. Dan kalau pada map dia merupakan sebuah kumpulan collection yang punya key dan value-nya berpasang-pasangan ya. Jadi ada key-nya, ada value-nya. Gitu. Dan setiap nilai dari list, dari set, dari map ini ada panduannya pada Kotlin. Ada yang digunakan untuk immutable, ada juga yang digunakan untuk si mutable. Oke. Oke, kita akan mulai dari si list. Oke, pada list ya, pertama list. Jadi pada list ini kalau dia untuk seperti ini ya, my list. Jadi kalau dia untuk yang mutable, oke, yang mutable kita bisa menggunakan nih array list of misalnya seperti ini. Jadi ada tipenya, atau kita bisa gunakan mutable list of seperti ini. Oke. Seperti itu. Jadi di sini kita ada banyak pilihan, misalnya array list of, kita nggak usah kasih ininya 1 2 3 4 ya. Oke, ada juga yang namanya my immutable ya. Table list. Oke. Nah, ini kita biasanya gunakan list of. Ini ya. Oke, ini kalau kita cetak semuanya print ln seperti ini. My list sama nih sebenarnya. Print ln my immutable list seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, sama ya hasilnya sama. Nah, bedanya apa? Bedanya misalnya nih pada my list ini kita bisa menambahkan elemen ya, misalnya 5. Oke. Sementara pada my immutable list tidak ada fungsi untuk menambah. Oke ya, yang artinya apa? Artinya kita benar-benar nggak bisa ngedit yang my immutable list. Jadi kita nggak bisa edit untuk my immutable list. Nah, ini bertambah ya, yang ini nggak bisa ditambahin. Oke, dari sini kalian bisa lihat ya penggunaannya. Ketika kalian mendefinisikan dengan list of, kalian nggak akan bisa ngedit nilainya. Kalian cuma bisa mengambil, kalaupun kalian ingin memanipulasi, kalian harus definisi nilai baru. Nilai baru yang didefinisikan pada variabel lain. Sementara kalau my list dengan array list of ini bisa kita definisikan ulang. Oke, sampai sini terkait dengan list of. Nah, pada list sendiri kita punya banyak jenis nilai ya. Jadi sebagai contoh nih, kalau kalian mau ngecek size-nya my list, kalian bisa gunakan titik size. Oke. Atau kalian juga bisa ngecek misalnya kalian pengen tahu index of yang nilainya 3 seperti ini.
Nah, ini kalian juga bisa gunakan index of. Nih ya, 3 pada 012 ya, pada elemen kedua. Dan lain sebagainya. Kalian juga bisa menambahkan, misalnya kalian ingin get, nih ya, ini get indeks kedua misalnya, berarti kalian akan ngeprint nilai 3 ini. Dan lain sebagainya. Jadi, kalau pada mylist kalian juga bisa ada add, ada remove ya. Remove-nya sesuai dengan elemen apa yang mau kalian remove dan lain sebagainya. Jadi list ini akan berurutan seperti ini. Ini cara kalian untuk mendapatkan si nilai pada list, tapi kalian juga bisa menggunakan seperti ini. Nah, ini. Jadi kayak array sih penggunaannya, mirip-mirip array. Oke. Itu pada list. Dan kalian juga bisa menggunakan looping pada list misalnya. Oke, misalnya item in mylist. Oke. Print ln misalnya mylist item. Ini ya, ini sebenarnya indeks saja nih harusnya. Indeks biar nggak bingung. Ini ya, seperti ini. Nah, ini dia nyetak 1 sampai 5. Oke, atau list juga bisa kita filter. Jadi kalau kalian mau filter list misalnya var filter list sama dengan, nah ini yang saya masuk dengan definisi ya. Misalnya my list filter, ini ya, filternya it besar dari 2 lah, seperti ini. Oke. Bentar. Oh, sorry, kalau filter kita gunakan ini, kita gunakan integer aja biar mudah memahaminya ya. Jadi misalnya saya mau masukin ini my integer list misalnya, my integer list. Jadi kita juga bisa definisiin list misalnya dengan tipe data. Jadi kalau ada tipe datanya seperti ini. Nah, kalau dia punya tipe data seperti ini, nilai yang ada pada sini harus sesuai dengan yang ada ini. Ini ya. Jadi di sini misalnya saya filter my integer listnya, nilainya lebih dari 5 lah ya, seperti ini. Oke, jadi kalau saya print filter list, maka dia akan seperti, nah ini 268921. Nilai 3 dan 2 dan 5 tidak tercetak karena di sini kita filter yang nilainya lebih dari 5 saja. Oke, itu untuk list. Nah, sekarang untuk set. Nih ya. Set sebenarnya sama aja dengan si list. Jadi my set. Jadi yang pertama set itu ada yang namanya mutable dan ada yang immutable. Ini yang mutable kita akan seperti ini, mutable. Nih ya, contohnya kita nggak usah kasih tipe data, misalnya 1, 2, 3. Sorry. Nah, kemudian kalau yang mutable nih ya, immutable, kita bisa menggunakan set of. Oke. Jadi ini kalau kita cetak my set, kemudian ini my immutable set. Nih ya. Nih nilainya sama. Oke. Sampai sini nilainya sama. Itu untuk set ya. Nah, cuman set ini kita akan coba lagi di sini. Nih ya. Kita akan coba tambahkan nilai 1. Nah, ini ya. Jadi saya menambahkan sebuah nilai set baru 1, yang mana sebenarnya nilai 1 ini sudah pernah didefinisikan pada set. Dan kalau kalian lihat di sini, nilai yang dicetak cuman tetap 1, 2, 3. Yang 1 tambahnya enggak. Kenapa gini? Karena memang set tidak mengizinkan nilainya itu ada double. Gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan set kalau kalian yakin nilainya nggak boleh ada yang double gitu di dalamnya. Oke ya. Nah, fungsi-fungsi yang ada pada set ini sebenarnya sama persis dengan yang ada di list. Jadi ada size, ada index of, dan lain sebagainya. Jadi nggak jauh beda sama yang list. Oke, nah yang terakhir itu ada yang namanya map. Nih ya, map.
Jadi kalau map ini bedanya adalah my map seperti ini ya. Pada map yang pertama ada yang immutable-nya. Tapi map ini yang pertama seperti ini. Dia ada pasangan-pasangannya. Nah ini ya, kalau kalian lihat 1 to 2, jadi ini K-nya 1, 2 itu 1 nilainya, 2 ini K-nya nilainya 2, kemudian misalnya 3 nilainya 3. Oke. Kemudian kita juga bisa definisikan mutable-nya, ini mutable. Kemudian kita bisa definisikan mutable-nya. Kalau mutable-nya kita bisa menggunakan ini ya, mutable map of. Oke. Nah, selain menggunakan 1 to 2 ini format seperti ini, kita juga bisa menggunakan format pair. Format pair ini seperti ini. Oke, jadi kita perlu definisikan pair di sini. Pair ya, seperti ini. Jadi 1 1 gini dan selanjutnya. Oke, jadi kita bisa definisikan dengan format pair juga. Oke ya. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini, kalau kita mau nyetak nilai map, misalnya saya mau print ln my map yang mana? My map yang nilainya misalnya 2. Saya harus mendefinisikan dengan menggunakan key-nya. Oke, jadi kalau didefinisi seperti ini maka nah 2, nilai 2 ini 2. Saya juga bisa kalau yang mutable ya, kalau yang mutable saya bisa setting nilainya dengan cara seperti ini. Misalnya saya mau setting nilai yang 2 sama dengan 8 ini ya. Jadi ketika saya cetak akan menjadi nah ini nilai 2-nya seperti ini. Oke ya. Nah, bagaimana kalau saya menambahkan nilai baru? Misalnya saya cetak nilai map secara keseluruhan ya. Oke, kemudian bagaimana bila saya memasukkan nilai yang K-nya nggak ada di sini? Misalnya 100. Seperti ini ya. Kita cetak lagi nilai mapnya di sini. Nah, kalian lihat ya. Jadi 1-nya ada, 2-nya ada, 3-nya ada, dan 100 akan bertambah pada sebuah nilai K yang baru. Oke. Dan kemudian untuk terkait dengan looping, gimana nih kalau si map loopingnya, cara loopingnya. Jadi kalau pada map kalian bisa looping dengan cara seperti ini. For, oke. Jadi menggunakan K, value. Jadi kan nilainya tuh K dan value ya, pair ya. Dan ini misalnya my map. Misalnya di sini saya mau print ln-nya K sama dengan V. Oke. Jadi nah ini 1 through bla bla bla. Jadi seperti itu. Dan pada map juga kalian bisa gunakan yang namanya tadi ya, kalau yang mutable kalian bisa setting langsung nilainya. Kalian juga bisa ngambil jumlah elemennya dari size, dari count, dan lain sebagainya. Oke, itu terkait dengan basic dari si Kotlin. Jadi di sini kalian akan belajar basicnya terlebih dahulu. Nanti saya akan buat juga tutorial yang lebih banyak terkait dengan pengembangan aplikasi Android dengan si Kotlin itu sendiri. Oke, terima kasih. Kalau kalian bingung silahkan tanya pada kolom komentar. Jangan ragu dan semoga kalian tertarik dengan tutorial ini. Terima kasih, sampai jumpa.